Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawani ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi ibtiga wajhillahi wa marratihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam kajian kita dari kitab Fathul Ilah. Kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang tayamum di pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa asbabul azzi arba'ah. Dan sebab-sebab ketidakmampuan menggunakan air itu ada 4. Faqdul ma, yang pertama tidak ada air. Ketika kita tidak ada air, karena kita tetap wajib sholat, maka harus kita melaksanakan sholat dengan tayamum. Wal marad, yang kedua sakit. Yang seseorang yang sakit tidak bisa menggunakan air, maka boleh dia untuk bertayamum. Wal bardu, dingin. Di dalam iklim atau cuaca yang sangat dingin, yang di situ tidak ada alat untuk menghangatkan air, ya, di mana kita tidak mampu untuk menggunakan air dingin itu untuk berwudu, maka boleh kita bertayamum. Kemudian wal hajatu ilal ma, yang keempat, air dibutuhkan, ya, di mana airnya hanya terbatas, hanya bisa untuk minum, ya, maka boleh kita untuk bertayamum. Fa in tayaqqana faqdal ma, ya, maka jika ia yakin tidak ada air, karena memang misalkan di daerah yang sangat kering kerontang, tidak ada sumber air sama sekali, ya, tayammama bila talab, dia boleh tayamum tanpa harus mencari air, ya. Wa in tawahamal ma aw zannahu aw syakka fihi fattasha fi manzilihi, ya. Dan jika ia ada dugaan adanya air, dia memiliki sangkaan, dugaan ada air, atau ragu tentang adanya air, fattasha, dia harus periksa dulu di rumahnya. Wa inda rifqati, di sahabatnya, temannya. Wa taraddada qadra hadil gaus, bolak-balik dia harus cari seukuran dia radius haddul gaus, ya. Haddul gaus itu sejauh kurang lebih seperti orang yang meminta tolong, kurang lebih 150 meter, ya. Uqaddarahu ba'dum bi ghalwati sahmin, diukur oleh sebagian ulama seukuran melepas anak panah. Wahya salasumia zira, yaitu 300 zira. 300 zira itu 150 meter. Ya. Di radius 150 meter cari air dulu. Fa illam yajid ma'an, kalau misalkan sejauh radius 150 meter itu tidak menemukan air, tayammama, boleh tayamum. Wa in tayaqqana wujudal ma, dan jika ia yakin adanya air, wajib talabuhu fi hadil qurb, wajib dia mencari ukuran al-qurb. Qurb itu wa huwa sitatu ala fi khutwah, yaitu sejauh 6.000 langkah, ya, sejauh 6.000 langkah, ya. Luar biasa ulama bisa menghitung sampai ribuan langkah. Fa in kana al-ma fawqa hadil qurb tayammama, jika airnya melebihi batasan al-qurb, yaitu 6.000 langkah itu, tayamam, baru boleh dia tayamum. Itu kalau misalkan dia yakin akan ada yang air. Wal abdalu ta'khirus shalah, yang paling abdal adalah mengakhirkan salat. In tayaqqana wusulal ma qabla khurujil waqti, jika ia yakin akan adanya air, akan datangnya air sebelum keluarnya waktu, sebelum habis waktu salat. Wala yajibu talabu fi hadil gaus, dan tidak wajib mencari air pada batasan gaus, ya, pada batasan tadi yang gaus itu salasumi'ah zira, ya, 300 zira atau 150 meter, ya. Illa idza amina nafsan wa udwan, kecuali apabila dia merasa aman dirinya, anggota keluarganya, au manfaatau, atau manfaat dirinya, au bud'an wa malan lahu, atau kehormatan atau hartanya, istrinya, au lagairi, atau untuk yang lainnya. Wa in qala, meskipun sedikit, waqti sasan wa kita anan ribkah, dan penghususan terputus dari pendamping,
wa khurujal waqti, dan keluar waktu. Kalau aman dari itu semua, boleh dia cari dulu, ya. Wala yajibu talabu fi hadil qurb, tidak wajib mencari air pada batasan al-qurb. Ini tadi 300 meter. 6.000 langkah. Illa idza amina zalika, kecuali apabila dia aman dari itu semua. Lamalan lahu, bukan pada hartanya. Yajibu wadlu fi ma'i taharati wa ikhtisasan, yang wajib dia gunakan untuk mencari air, ya, untuk dia bersuci. Fa in wajada ma'an la yakfi wajib isti'malu summa yatayammamu. Maka jika ia mendapati air yang air itu tidak mencukupinya, wajib dia menggunakannya kemudian bertayamum, ya. Ya, menggunakan air tersebut untuk keperluan minum dan sebagainya. Kemudian tayamum. Wa yajibu syira'u bisamani misli. Wajib kalau misalkan ada air dijual, wajib dibeli dengan harga yang sesuai dengan harga air itu. Misalkan harga air mineral, ya. Mineral itu harganya normalnya 3.000 atau 5.000, ya. Wajib dia misalkan membeli dengan harga air itu. Illam yahtaj ilaihi lidainin mustagriq. Jika ia tidak membutuhkan untuk di uangnya itu, hartanya itu untuk membayar hutang yang sudah pada masa bayarnya. Au ma'unatin safari, atau untuk bekal perjalanannya. Au nafaqati hayawanin muhtaram, atau untuk menafkahkan hewan yang dihormati. Wa yajibu talabu hibatil ma, wajib mencari pemberian air. Wasti'aratu wastijaru nahwi dalwin dunatiha bisamanihima, dan wajib dia mencari, meminjam atau menyewa seperti ember dan lain sebagainya yang di situ bisa dia gunakan untuk mengambil air, misalkan yang ada dalam sumur misalkan. Walau kana ma'ahu ma'un yahtaju ila atashi hayawanin muhtaramin walau fil mustaqbal, walaupun ia memiliki air yang dibutuhkan untuk menghilangkan haus hewan yang dihormati, walaupun di masa mendatang, atau ia perlu untuk menjualnya, wasar pasamani lidainihi, dan menggunakan harga air itu untuk bayar hutangnya, au nahwihi mimma marra, ya, atau yang sejenisnya yang telah lalu, wajib tayamum, wajib dia tayamum. Kalau misalkan harta yang dimilikinya itu diperlukan untuk yang tadi disebutkan. Wal hayawanul muhtaram, hewan yang dihormati, huwa ma haruma qatluh, yaitu yang haram dibunuh. Wa ghairul muhtaram, yang tidak dihormati, karena wil murtad, seperti orang murtad, itu bukan hewan muhtaram, bukan hewan yang dihormati. Hewan itu makhluk hidup. Wal harbi, orang kafir harbi, ya. Orang kafir harbi itu yang memerangi umat Islam, itu juga bukan muhtaram. Wazanil muhsan, penzina muhsan, ya, penzina muhsan itu orang yang sudah menikah kemudian berzina, yang selingkuh dan sebagainya, itu adalah ghair muhtaram, bukan orang yang makhluk yang dihormati. Wa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, ya, bisyarti dengan syaratnya. Wa khinzir, babi, ya. Babi bukan hewan muhtaram. Wal kalbil akur, anjing gila, itu juga bukan hewan muhtaram. Wa qatilin nafsi amdan bisyarti, pembunuh orang lain dengan sengaja, ya, pembunuh manusia dengan sengaja dengan syaratnya, itu juga bukan hewan muhtaram. Wala yatayammamu lil marad, dan tidak bertayamum untuk sakit, karena sakit, illa, kecuali idza khafa min istimalil ma ala nafsin, jika ia khawatir kalau menggunakan air akan membahayakan dirinya, au udwin, atau membahayakan anggota badannya, au manfaati udwin, atau membahayakan manfaat anggota badannya, au tulil marad, atau misalkan kalau menggunakan air akan semakin panjang sakitnya, au ziyadati, atau semakin bertambah parah sakitnya, au hudusi syai'in fahishin, atau terjadinya sesuatu yang berbahaya, sangat bahaya, kata ghair launin, seperti berubah warna kulitnya kalau pakai air, wa nuhulin, atau tambah kurus kalau pakai air, wastihsyafin wasagratin tabqa, atau bertambah ada lubang di dalam tubuhnya, walhamatin tazidu fi udwin zahirin, atau bertambah daging yang pada anggota wudu yang zahir. Wala yatayammum lil barbi, dan jangan bertayamum untuk karena dingin, illa idza lam tanfa tadfiyatu adai, kecuali jika tidak bermanfaat, ya,
menghangatkan anggota badannya. Walam yajid ma yusakhinu bihil ma, dan tidak mendapati alat untuk menghangatkan air. Wa khaufa 'alan manfaati nahwi udwin, dan khawatir atas manfaat anggota badan. Au hudusi syai'in mazkur, atau terjadinya sesuatu yang tidak baik yang disebutkan tadi. Wa in khaufa min istimalil ma fi badi badani, jika ia khawatir dari menggunakan air pada sebagian badannya, ghusala sahih, dia membasuh yang sehat. Wa tayammama 'anil jarih, dan ia bertayamum pada anggota yang terluka. Waqta ghuslil alil, di waktu membasuh yang sakit. In kana murisan, jika dia dalam keadaan hadas. Fa in kana junuban, jika dia dalam keadaan junub, qaddama masya, boleh dia dahulukan yang mana saja. Fa in kana alaihi jabirah, jika di atas anggota tayamum itu ada perban, naza'ah, dilepas dulu. Fa in khafa min nazya, jika khawatir dari melepasnya, ghusala sahih, dia membasuh yang sehat, wa masa 'alaiha, dan mengusap di atas perban itu. Wa tayammama amma tahtaha, dan bertayamum dari yang di bawahnya. Wa yajibu 'alaihi qada, dan wajib baginya untuk mengqada salat itu. Idza wada jabira ala ghairi tuhurin, jika ia meletakkan perbannya tanpa dalam keadaan tidak suci, tidak punya wudu. Au kanat fil wajhi wal yadain, atau perbannya itu pada wajah atau kedua tangan, wajib diqada, ya. Au tayammum li bardi, atau ia bertayamum karena dingin. Au li faqdil ma, atau tayamum karena tidak ada air. Fi mahallin yaglibu fihi wujudu, pada tempat yang di situ benar-benar ada air. Wal musafiru asi bisafari, dan juga wajib qada bagi orang yang safar, melakukan perjalanan, yang perjalanan itu perjalanan untuk maksiat. Nauzubillah. Itulah pembahasan kita tentang tayamum. Selesai sudah. Mudah-mudahan bermanfaat fi dinul akhirah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.